Selamat malam, izin memperkenalkan kami dari kelompok 5 kelas IF 4710. Nama saya Kenata Kianurisang. Nama saya Jeffrey Kurniawan Visnu. Nama saya Ember Ismail Atorik. Nama saya Ali Lukmanul Hakim. Di sini kami akan melakukan penjelasan terhadap support vector machine. Jadi yang pertama adalah konsep dasar SVM. SVM itu adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi. Misalnya untuk membedakan email yang spam atau email yang bukan spam. Tujuannya adalah untuk mencari garis pemisah atau hyperplane terbaik yang memisahkan data dari dua kelas. Kenapa harus optimal? Banyak garis bisa memisahkan data, tapi SVM tidak memilih sembarang garis. SVM memilih hyperplane terbaik, yaitu yang memiliki margin terbesar. Secara matematis, hyperplane bisa ditulis sebagai berikut. W dikali X ditambah B sama dengan 0. W itu adalah vektor bobot atau arah hyperplane, B itu adalah bias, dan X itu adalah data. Berikutnya adalah visualisasi. Ada titik merah dan biru di grafik, lalu ditariklah garis yang memisahkan keduanya. Ada banyak garis yang bisa dibuat, tapi SVM akan memilih garis yang paling aman, yaitu yang jaraknya paling jauh dari kedua kelompok agar model lebih tahan terhadap data baru, tidak gampang salah klasifikasi. Berikut adalah contoh visualisasinya. Dapat dilihat ada kelas merah dan kelas biru, dan kedua kelas ini dipisahkan oleh hyperplane yang optimal dengan margin yang maksimum. Baik, selanjutnya ada optimisasi yang dilakukan SVM. Jadi SVM itu memaksimalkan margin atau setara dengan meminimalkan rumus berikut, yaitu setengah dikali dengan vektor bobot pangkat 2 dengan konstran YI dikali W dikali XI ditambah B lebih dari atau sama dengan 1. XI itu simbol untuk data ke I, dan YI itu adalah label. Dia label klasifikasi, kelas plus 1 atau minus 1. Jadi konstran di atas itu memastikan semua data diklasifikasikan dengan benar dan berada di luar margin. Ya, dan selanjutnya adalah penjelasan untuk contoh untuk contoh case model SVM yang menghasilkan hyperplane 3x1 dikurang x2 min 6 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan kelas dari tiga titik A, B, C ini, pada SVM itu hyperplane memisahkan dua kelas. Untuk menentukan kelas suatu titik, kita bisa substitusikan koordinat tersebut ke dalam fungsi keputusan. Dan jika dimasukkan akan menjadi f, x1 dan x2 sama dengan 3x1 min x2 min 6. Penentuan kelas dari titik berikut yaitu A21, B11, dan C33 dapat ditentukan dengan aturan jika f hasil jika fungsi yang melebihi 0, maka kelas adalah plus 1 yaitu sisi positif. Jika f sama dengan 0, maka kelas berada di tepat di hyperplane. Dan jika f kurang dari 0, kelas akan menjadi min 1 yaitu sisi negatif. Maka berdasarkan titiknya, kelas titik A yaitu 21, A- jika dimasuk ke dalam rumusnya akan menjadi 3 kali 2 dikurang 1 dikurang 6 yang hasilnya min 1. Dan jika yang untuk titik B 11 jika dimasuk ke dalam rumus akan 3 kali 1 dikurang 6 hasilnya min 4. Dan untuk titik C yaitu 3 jika dimasuk ke dalam rumus 3 dikali 3 dikurang 3 dikurang 6 hasilnya 0. Dari hasil tersebut bisa kita putuskan bahwa titik A yaitu 2,1 adalah berada di kelas min 1, titik B 1,1 berada di kelas min 1 yang artinya titik A dan titik B terdapat di sisi negatif. Sedangkan titik C 3,3 karena hasil adalah 0 berada tepat di hyperplane, yang berarti titik C itu merupakan support vektor yang mendefinisikan margin tersebut. Oke, lanjut ke perhitungan dari norm norm dari vektor bobot. Jadi untuk contoh perhitungannya itu masih berkaitan dengan soal nomor 2, yang dimana pada soal nomor 2 itu diketahui sebuah persamaan yaitu 3x1 dikurangi x2 dikurangi 6. Dan kemudian dari fungsi tersebut itu kita bisa memperoleh vektor bobot W itu sama dengan 3, min 1. Kemudian dilanjut dengan menghitung norm dari vektor bobot yang notasi matematisnya itu adalah akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat
ditambah sampai dengan WN kuadrat gitu. Maka dari itu tinggal disubstitusikan aja menjadi akar dari 3 kuadrat ditambah kurang min 1 kuadrat itu sama dengan akar 10. Kemudian lanjut ke perhitungan vektor satuan. Karena sebelumnya sudah diketahui vektor bobot W-nya itu sama dengan 3, min 1. Dan untuk norm dari vektor berbobotnya itu sama dengan akar 10, maka tinggal dicantumkan saja ke rumus dari satuan vektor yang dimana satuan notasi matematisnya adalah W aksen sama dengan W per W mutlak. Maka hasilnya adalah 3 per akar 10 dan min 1 per akar 10. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan menghitung norm dengan proyeksi ortogonal dari vektor. Dengan rumus yang tersedia adalah proyeksi dari B norm, proyeksi dari B ke A sama dengan mutlak A kali B dibagi norm B. Yang dimana kita membutuhkan 2 vektor. Yang pertama titik yang dijadikan vektor posisi, yang dimana dalam hal ini kami akan memakai titik A yaitu 2,1 sebagai vektor A. Kalau untuk vektor B-nya sebagai arah proyeksi memakai vektor bobot yang telah dijelaskan tadi, yaitu 3, min 1 dari hyperplane yang ada. Lalu selanjutnya kita hitung terlebih dahulu dot product yaitu A kali B dengan mengalikan komponen A dan B. Lalu dijumlahkan. Lalu selanjutnya kita hitung norm dari B atau panjang vektor. Kita menguadratkan tiap komponen lalu dijumlahkan lalu diakarkan. Ketemu hasil dari akar 10 adalah 3,162. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, sehingga norm proyeksi ortogonal dari titik A, yaitu 2,1 ke arah W, adalah 1,581 satuan. Selanjutnya, norm dengan cara jarak antar titik dengan rumus D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat, ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Lalu di sini dibutuhkan 2 titik, yang dimana kami mengambil titik P1 atau titik pertama adalah A, yaitu 2,1, dan titik kedua adalah B, yaitu 1,2. Baik, kita langsung jalankan saja rumus saya. Yang pertama tentu saja kurangi kuadrat, yaitu X2 kurangi X1 dan Y2 kurangi Y1. Setelah itu dikuadratkan lalu dijumlahkan, sehingga kita ketemu akar 1, lalu diakarkan. Hasil dari akar 1 adalah 1. Sehingga jarak dari A, titik 2,1 ke B 1,1 adalah 1 satuan. Dan yang terakhir, cara menghitung norm menggunakan margin SPM. Rumus dari margin sendiri adalah 2 dibagi norm W atau norm bobot vektor, dan jarak titik X ke hyperplane D sama dengan mutlak dari W kali X tambah B dibagi norm W. Di mana vektor W adalah mengambil dari koefisien hyperplane yang telah disebutkan tadi, yaitu 3, min 1. Lalu bias B adalah konstanta di hyperplane, yaitu negatif 6, dan titik X untuk menghitung jarak ke hyperplane, yaitu 2,1. Lalu yang pertama yang kita eksekusi adalah menghitung norm W dulu, yang dimana ditemukan adalah 3,162, lalu menghitung marginnya dengan cara 2 dibagi norm W, yaitu 0,632, sehingga diketahui bahwa margin SPM adalah 0,632 satuan lebar jalur aman antara 2 kelas. Lalu selanjutnya kita hitung jarak titik A ke hyperplane dengan rumus yang ada, yaitu W atau bobot vektor dikali X, sehingga ditemukan adalah 5. Lalu kita tambahkan dengan B atau konstanta dari hyperplane tadi, yaitu adalah negatif 6, sehingga ditemukan adalah negatif 1. Lalu kita masukkan ke rumus, mutlak negatif 1 dibagi 3,162 adalah 0,316. Sehingga jarak titik A 2,1 ke hyperplane adalah 0,316 satuan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.